Assalamualaikum, saya Novi Irawati, Guru BK SMA Negeri 1 Cianjur. Kita bertemu kembali, kali ini kita akan membahas mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tahun 2023. Nah, yang akan kita bahas di sini lebih fokusnya kepada SNBP ya, karena SNBP sebentar lagi akan kita laksanakan. Oke, kita masuk ke sini. Nah, informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini program diploma 3 ya, tahun ini masuk juga ke dalam SNBP. Kalau tahun kemarin kan hanya sarjana terapan D4-nya saja, tapi kalau sekarang diploma 3, sarjana terapan atau D4 dan sarjana. Oke. Nah, ini sedikit pendahuluan mengenai SNPMB PTN 2023 ya. Bahwa ya ini dibuat untuk meningkatkan kualitas proses seleksi dan keterpaduan tingkat pendidikan di bawah Kemdikbudristek pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Kemudian ada 3 jalur seleksi, masih sama seperti dulu, hanya berganti nama, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi SNBP yang dulu namanya SNPTN, kemudian Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT yang dulu adalah SBNPTN, dan Seleksi Mandiri. Oke. Nah, ini jalur dan kuotanya. Jadi kalau untuk SNBP berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lain yang ditetapkan oleh PTN. Nah, untuk yang ini kita nggak perlu bayar nih karena PIN-nya ditanggung oleh pemerintah. Minimumnya adalah 20% ya. Jadi perguruan tinggi itu boleh melaksanakan SNBP ini dengan minimum 20%. Artinya kalau lebih dari itu terserah kepada mereka ya. Kemudian kalau untuk SNBT berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK yang dipadukan dengan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tesnya menggunakan komputer dan biayanya ditanggung oleh peserta dan ada subsidi dari pemerintah. Nah, untuk SNBT ini menggunakan minimumnya 40%. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi tersebut mau menerima mahasiswa dari jalur SNBT lebih dari 40%, itu dikembalikan kepada PTN yang bersangkutan. Yang ketiga adalah seleksi mandiri ya, seperti biasa dilaksanakan oleh masing-masing PTN. Bisa menggunakan nilai UTBK. Nah, ini maksimumnya 30%, artinya perguruan tinggi negeri itu boleh menerima mahasiswa dari jalur mandiri maksimum 30%. Oke, berikutnya. Yang paling penting adalah kamu harus membuat akun ya, akun SNPMB. Nah, akun ini nanti sifatnya itu single sign on, artinya cukup kalian membuat satu akun yang bisa kalian pakai untuk mengikuti SNBP atau SNBT di tahun berikutnya ya. Jadi tahapannya itu pengisian PDSS, kemudian pendaftaran SNBP, kemudian pendaftaran UTBK SNBT ya. Nah, untuk registrasi akun SNPMB ini untuk PDSS itu 16 Januari sampai 15 Februari 2023. Jadi yang lulusan tahun 2023 ikut SNBP. Nah, kemudian untuk SNBP-nya itu sendiri pelaksanaannya atau pendaftarannya ya untuk yang nanti mendapatkan 40% terbaik ini adalah di 14 sampai 28 Februari gitu ya. Oke, jangan sampai ketinggalan nih momen seperti ini. Oke, sekarang deskripsinya mengenai apa itu PDSS dan SNBP di tahun 2023. Jadi PDSS itu adalah pangkalan data sekolah dan siswa ya. Dia merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Artinya eligible itu artinya layak gitu ya. PDSS untuk tahun ini mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013, ada juga yang menggunakan sistem paket dan SKS. Sementara sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan untuk mendaftar PDSS ya.
Dan untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Ya. Pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, biasanya kalau di sekolah-sekolah ini tugas ini didelegasikan kepada tim BK di sekolah masing-masing. Oke, berikutnya. Nah, ini masih tentang SNBP ya, seperti tadi tahapan kita pertama. Jadi persyaratan sekolahnya adalah SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. NPSN itu adalah nomor pokok sekolah. Jadi bukan cuma kita yang punya nomor induk sekolah siswa nasional ya, tapi kita juga sekolah juga memiliki NPSN. Nah, ketentuannya jika sekolah kita akreditasinya A, maka 40% terbaik ya yang dapat mengikuti SNBP. Kemudian kalau akreditasinya B, maka 25% terbaik. Sedangkan jika sekolah kita masuknya akreditasi C, maka hanya 5% dari seluruh jumlah siswa yang dapat mengikuti SNBP. Nah, syarat berikutnya sekolah tersebut harus mengisi PDSS yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible. Jadi tidak usah semua siswa, tapi siswa yang 40% terbaik tadi ya. Kemudian bagaimana dengan persyaratan pesertanya? Siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir yaitu kelas 12 ya yang pada tahun 2023 memiliki prestasi unggul. Misalnya dia memiliki prestasi akademis dan ingat nih harus memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS ya. Kemudian peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Apa itu portofolio? Nanti kita akan bahas. Oke, pilihan program studinya sekarang. Setiap siswa dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Nah, ini ya. Nah, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi misalnya kan gini, kamu memilih fakultas kedokteran, misalnya kedokteran umum dengan kedokteran gigi boleh di 1 PTN. Atau mungkin kedokteran umumnya di PTN A, kedokteran giginya di PTN B gitu ya. Nah, jika memilih 2 program studi, maka salah satunya harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asalnya. Sedangkan jika kamu hanya memilih 1 program studi saja, kamu dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun ya. Jadi kalau misalnya kita SMA-nya dari Cianjur, berarti kan Jawa Barat. Nah, maka kalau kita memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN yang ada di Jawa Barat. Itu sebagai contohnya gitu ya. Nah, ini adalah tahapan pendaftaran SNBP tahun 2023. Jadi pengumuman kuota dulu di akhir Desember nanti ya. Kemudian sekolah nanti menyesuaikan melihat dengan akreditasinya apakah sudah benar atau belum begitu ya. Kalau misalnya ternyata ada kesalahan bisa melakukan sanggah. Kemudian registrasi akun SNPB bagi siswa itu yang tadi membuat akunnya ya. Lalu sekolah menentukan calon peserta, jadi menyeleksi membuat peringkatnya, kemudian registrasi akun SNPMB bagi sekolah, kemudian melihat data, lalu pengisian PDSS, setelah itu pendaftaran SNBP nih bagi yang 40% tadi, lalu mengunggah portofolio bagi siswa yang memilih seni dan olahraga, setelah itu pengumuman. Nah, pengumumannya itu adalah pada tanggal 28 Maret 2023 jam 3 sore. Setelah itu, jika kalian lulus, maka kita langsung daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima dan mengikuti kelulusan di PTN tersebut. Nah, ketentuan pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah ya, dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Sekolah juga bisa menambahkan kriteria yang lain, misalnya ada prestasi akademiknya, dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama.
Kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan oleh SNPMB ya. Nah, tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah ini dapat dilihat pada informasi SNPMB yang bisa diunduh pada laman resmi SNPMB. Nah, berikutnya, ini portofolio ya. Kalau kalian memilih bidang studi atau program studi olahraga, seni rupa, desain dan kriya, kemudian tari, ya, termasuk sendra tasik, seni drama, tari dan musik, kemudian teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, serta seni pedalangan, maka kalian wajib membuat portofolio. Nah, apa saja yang harus dibuat? Nanti kalian bisa lihat di web SNPMB ya. Oke, nah ini jadwal SNPMB khususnya SNBP tahun 2023 ya. Jangan lupa pembuatan akun SNPMB mulai 16 Januari sampai 15 Februari 2023. Tapi kita usahakan akhir Januari sudah beres semuanya ya. Jadi ada sosialisasi PDSS nanti 1 Desember sampai 8 Februari, kemudian ada sosiali SNBP, ada launching kegiatan PMB-nya tanggal 3 Januari 2023, kemudian penetapan siswa eligible oleh sekolah, lalu pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, dan hasilnya akan kita lihat di tanggal 28 Maret 2023. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pada pukul 15.00. Jadi usahakan kita tidak boleh lewat dari sana ya. Oke, thank you for attending. Sampai bertemu lagi di pembahasan SNBP. Oke, saya Novi Irawati dari SMA Negeri 1 Cianjur ucapkan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.